Halo kue caran yang kamu kasihi. Jumpa lagi dalam podcast Change Together. Apa kabar semuanya? Doa kami, kue caran selalu berada dalam lindungan dan penyertaan Laumu dan Buddha Maitreya. Podcast kita kali ini berupa kuliah online yang akan membahas mata pelajaran matematika. Karena sebenarnya tanpa kita sadari, semua kehidupan kita itu berhubungan dengan matematika. Hitung duit, jelas pakai matematika. Mau masak, pakai matematika juga. Coba hitung berapa garamnya, berapa gulanya, berapa nanti terigunya. Jadi erat sekali matematika ini. Kita harus bisa menguasai matematika. Nah, ada yang tahu tujuan kita belajar matematika hari ini? Ya, betul. Supaya kita bisa membangkitkan semangat kita dalam membina. Udah siap semuanya kue caran? Oke, kita mulai ya soal yang pertama. Soal pertama dan yang terakhir. Rata-rata berapa lama waktu hidup yang kita gunakan untuk membina ketuhanan? Yang jawab seumur hidup, tunggu dulu. Sekarang mari kita berhitung. Umur manusia rata-rata sekarang ini 70 tahun lah ya. Kalau untuk membina ketuhanan, kita asumsikan umur 0 sampai 5 tahun belum mengerti membina ketuhanan. 5 tahun terakhir sisa hidup kita juga sepertinya kita nggak perlu hitung ya. Nanti sudah tua lututnya nggak kuat, sakit-sakitan lagi ke rumah sakit terus. Belum kalau kita sudah pikun. Siapa boy? Tanya orang yang sama berkali-kali. Jadi umur 70 tahun tadi kita kurangi 10 tahun ya. 5 tahun pertama dan 5 tahun terakhir. Jadi 60 tahun waktu efektif kita. Oke, dalam satu hari kita semua sama punya 24 jam. Dalam 24 jam itu rata-rata 8 jam kita pakai kerja. Apapun profesi kita. Ya kantoran, ya bisnismen, ya mahasiswa. Kita ambil rata-rata 8 jam per hari. Berarti sepertiga waktu kita dalam satu hari sudah habis ya. Lalu dari 24 jam itu rata-rata kita pakai tidur malam 8 jam. Sepertiga lagi waktu kita habis untuk tidur. Kalau dihitung dari total keseluruhan 60 tahun umur kita, 2/3 untuk tidur dan kerja. Berarti 40 tahun kita habiskan untuk tidur dan bekerja. Sisa 20 tahun saja. Itukah waktu kita membina ketuhanan? Sebentar. Tadi satu hari masih sisa 8 jam kan setelah dikurangin tidur dan bekerja. Kita ada ngapain lagi coba? Makan 3 kali. Hitunglah 3 kali makan habis 1,5 jam. Mandi 2 kali. Atau ada yang gak mandi? Mandilah ya. Rata-rata orang mandi biasanya 2 kali. Kita anggap 2 kali mandi itu setengah jam. Total makan 3 kali dengan mandi 2 kali jadinya 2 jam ya. Waktu kita habis di perjalanan. Mungkin ada yang 2 jam. Kalau kota besar dan macet mungkin bisa sampai 4 jam atau lebih. Kita ambil tengah-tengahnya saja. Jadi 3 jam ya. Buka handphone, aktif di sosmed 5 menit. Gak mungkin. Kita asumsikan total dalam satu hari kita pegang handphone dan aktif di sosmed 2 jam lah ya. Kita otak-atik handphone kita. Lalu kita juga ada kehidupan sosial dong. The real social life maksudnya. Misal jenguk teman, kondangan, ketemu kenalan nih di resto lalu ngobrol, dengar curhatan teman dan sebagainya. Kita juga ada waktu me time kan. Ya skincare, pergi nonton, lihat konser, baca buku, main game, leye-leye dan sebagainya. Kira-kira berapa waktu untuk kehidupan sosial dan me time tadi? 2 jam? 3 jam? 4 jam? Oke, kita ambil rata-rata tengah-tengahnya ya, 3 jam.
Masih ada lagi nggak kegiatan kita dalam satu hari? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, tadi sisa 8 jam kan? Dikurangin makan mandi 2 jam. Di perjalanan dikurang 3 jam. Otak-atik handphone 2 jam. Kehidupan sosial dan me time kurangin lagi 3 jam. Jadinya berapa kue Caren? 8 dikurangin 2, dikurangin 3, dikurangin 2, dikurangin 3. Hasilnya minus 2 jam kue Caren. Wow. Jadi berapa lama waktu hidup kita yang kita gunakan untuk membina? 0 kue Caren. Sepanjang hidup 70 tahun tadi, tidak ada 0,01 tahun pun yang kita gunakan untuk membina. Kalau seperti itu, kita terus melewati hari-hari kita. Oh, kalau gitu saya kurangin aja waktu tidur saya. Saya tidur juga gak 8 jam kok, paling 3 jam, 5 jam. Bisa gue Caren, bisa. Bisa makin cepat waktu kita di dunia. Jadi gimana dong? Kita harus mencuri waktu gue Caren. Namanya mencuri. Itu kan karena kepepet ya. Dalam keadaan yang genting. Kepepet lah pokoknya. Maksa pokoknya harus dapat barang atau uang tadi. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, pokoknya kita maksa harus ada waktu berdoa dan khusyuk. Berdoa dan khusyuk 300 sujudan itu paling 6 menit gue Caren. Ambillah 6 menit itu dalam satu hari kita. Misal, kurangi sedikit pakai handphonenya. Tadi kan pakai handphone 2 jam. Kuranginlah 6 menit. Ganti untuk khusyuk. Dalam 60 tahun kehidupan tadi, setiap hari 6 menit saja kita khusyuk, di total sudah 0,25 tahun loh kita khusyuk. Lumayan kan dibandingkan 0? Tapi apa cukup? Ya tentu saja masih jauh banget dari cukup. Nah kita tambah lagi dong kue Caren. Sebelum tidur kita bisa cifutse 4 menit paling. Tambah lagi, setiap bangun tidur ingat laumu dan kita mengucapkan syukur 2 menit paling. Curi waktu sedikit-sedikit kue Caren. Lalu kita selipkan kegiatan spiritual di tengah jadwal kita. Ketika kita terpaksa harus keluar, kita mengendarai kendaraan. Kita bisa sambil dengar audio dharma atau podcast Chance Together. Sambil promosi sedikit gak apa-apa lah ya. Semakin semangat dan termotivasi kan diri kita. Atau kita lagi beberes rumah, lagi masak. Kita bisa juga sambil dengerin. Nah, iman kita jadi bertumbuh sedikit-sedikit. Kebijaksanaan kita pun menjadi bertambah. Lalu kita bisa naik level. Dalam setiap kegiatan, kita ingat laumu. Dan jadikan diri ini alat Buddha Maitreya mewujudkan misinya. Kerja yang semangat untuk menguntungkan orang lain. Menyapa orang dengan ramah, karena semua adalah anak laumu yang berharga. Jaga juga kesehatan diri ini, karena badan jasmani ini bisa kita gunakan untuk membantu misi Buddha Maitreya. Kita juga tidak menyia-nyiakan waktu dan hidup yang berharga ini. Itu semua kan sama saja dengan membina. Kalau kita sudah sampai level tersebut, berarti 24 jam sehari itu adalah waktu membina. Terlebih sekarang di masa-masa kita di rumah saja. Lebih banyak waktu kan kue Caren yang bisa kita gunakan untuk membina. Mana ada. Kuliah tetap online. Lebih sulit lagi, tugasnya lebih banyak. Work from home tetap kerja tuh. Deadline juga tetap ada. Oke, kalau begitu, sekarang siapa yang sejak di rumah aja lebih aktif di medsos? Angkat tangan. Siapa yang sejak di rumah aja bertambah nih berat badannya? Angkat tangan juga. Siapa yang sejak di rumah aja sudah banyak serial TV yang ditonton?
Siapa yang sejak di rumah aja sudah banyak coba menu ini, menu itu? Udah pegel belum tangannya diangkat terus? Kalau memanglah kita tetap sibuk, sesibuk hari-hari sebelum corona ini, tak mungkin gue Sharon, hal-hal tadi bisa kita lakukan semua. Kita harus bertanya pada diri kita, ini sebenarnya nggak punya waktu atau nggak punya hati? Kita sendirilah yang paling tahu. Sayang loh gue Sharon, sekarang ini banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk mengejar ketertinggalan jumlah waktu kita dalam membina. Jangan biarkan waktu ini berlalu tanpa makna. Terlebih membiarkan hati kita kosong dan hampa. Nah, sekarang kue Shannon Sepe, kue Tenchuan Sepe berwelas asih membuka kelas ceramah online. Ayo, sudah pada daftar belum? Sudah ikut kelasnya belum? Ada ajakan co-show bersama juga loh. Sudah kita lakukan belum? Sayang kuota kah atau memori? Kita lebih sayang kuota dan memori handphone kita kah dibandingkan hidup kita ini? Dibandingkan hati dan jiwa kita juga? Atau dibanding kesempatan kita membina ketuhanan? Kita jangan sampai salah memposisikan mana yang harusnya pertama dan utama. Jangan terbalik susun prioritas dan kebutuhan hidup ini. Kue jalan yang lamu kasihi, angka-angka tadi yang kita bahas akan tetap menjadi angka-angka perhitungan semata. Semua kata-kata yang didengar dalam podcast ini hanya akan menjadi frekuensi yang masuk ke dalam indera pendengaran kita. Tapi, kalau setelah ini kita berusaha dan kita berubah, kita coba sedikit-sedikit mencuri waktu yang ada untuk membina, selalu ingat laumu dimanapun kita berada, angka dan kata-kata tadi akan menjadi realita yang nyata dan indah mempesona. Kalau sudah seperti itu, jangan khawatir panjang atau pendek usia kita. Itu akan menjadi keseluruhan cerita pembinaan kita dan perjuangan kita untuk menemukan kembali jati diri kita yang semula. Kewajaran, let's change together for the world full of hope. Lamut sepe, milovot sepe, kewajaran dan keluarga dapat bersatu hati, berteguh iman, berjiwa kasih, saling mendukung dan sukses bersama melewati segala ujian dan bencana. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati kewajaran semua. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya.